Nanggro Aceh Darussalam. Nama ini sangat indah di telinga rakyat Aceh. Dulu Nanggro ini dikenal dengan julukan Serambi Mekah. Sebab dahulu kala bangsa Aceh Mutuah ini sangat kuat dengan syariat Islamnya. Wilayah Nusantara lainnya masuk Islam melalui Aceh. Sejarah mencatat Nanggro Aceh pernah menjadi 5 besar dalam kekuatan percaturan politik dunia. Oleh karena itu, masyarakat Aceh sangat bangga dengan keacehannya. Mereka sangat mencintai tanah airnya. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air juga bagian dari iman. Puncak kejayaan bangsa Aceh adalah ketika zaman Iskandar Muda. Beliau termasuk orang alim dan sangat memahami bahasa Arab. Tidak hanya mencintai rakyatnya, bahkan rakyatnya juga mencintainya. Di zaman kegemilangan tersebut, pemimpin dan rakyat Aceh menerapkan Islam sebagai undang-undang pemerintahan. Para ulama terlibat aktif dalam penyusunan berbagai kanun yang mengatur tata kelola pemerintahan Aceh. Syariat Islam adalah jalan kehidupan bangsa Aceh pada zaman kegemilangan tersebut. Pada waktu itu hukum sangat berwibawa. Pemimpin ditaati, para ulama sangat dihargai, dan rakyatnya dimuliakan. Syariat Islam yang diterapkan oleh kerajaan Aceh saat itu membawa Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Tidak ada konflik antara rakyat dan pemerintah, dan tidak ada konflik antar kanun, karena semuanya harus berdasarkan syariat Islam. Raja dan rakyat wajib taat pada aturan Allah dan Rasul sebagai sumber hukum kehidupan. Di antara para ulama yang berperan saat itu adalah Tunku Syah Kuala dan Nuruddin Ar-Raniri. Sebab itulah Aceh maju. Maju karena berpegang teguh pada syariat Islam. Kedatangan penjajahan Belanda ke Aceh telah merusak sistem kerajaan yang Islami. Sistem yang mengharmoniskan antara rakyat dan pemerintah mulai terdegradasi. Politik adu domba antara ulama dan umara berjalan mulus. Penguasa lebih menjaga keharmonisannya dengan penjajah ketimbang menjalankan kebijakan yang disarankan para ulama. Sehingga para ulama tidak lagi berperan aktif dalam kebijakan saat itu. Dua barisan yang berseteru mulai tumbuh. Perang saudara mulai pecah antara barisan para ulama dan barisan para bangsawan yang dikenal dengan nama Perang Jumbo. Kerukunan rakyat Aceh yang menjadi sebuah kekuatan bangsa luluh berantakan. Dua kekuatan menjadi saling menghancurkan. Konsekuensinya adalah hilangnya kekuasaan yang Islami. Cahaya Islam redup dan rakyat kehilangan arah. Kehadiran kolonial penjajahan punya peran besar dalam menghilangkan peradaban Aceh yang gemilang. Hampir semua tatanan kehidupan menjadi porak-poranda. Pendidikan rakyat yang diusung oleh para ulama bergerak mundur karena banyaknya ulama yang terjun memimpin perang melawan penjajahan. Sistem pendidikan Aceh dan lainnya semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Membangun sistem pendidikan yang tidak integritik antara umum dan agama. Memisahkan semua bidang kehidupan dari nilai-nilai ideologi Islam sebagai langkah untuk mengisolasi ulama dalam mewarnai semua kebijakan kekuasaan. Ulama terisolasi dari semua kebijakan sama dengan mengisolasi agama dari kehidupan. Seiring dengan itu, nilai akhlak dan moral akan ikut tenggelam tanpa bisa dihindari. Padahal kekuatan sebuah bangsa ada pada akhlaknya.
Kehancuran sebuah bangsa selalu diawali oleh kehancuran akhlak dan peradabannya. Umat Islam Aceh khususnya dan Indonesia umumnya yang dipimpin oleh para ulama angkat senjata berperang melawan penjajahan untuk mencapai sebuah kebebasan dan kemerdekaan yang sejati, di mana mereka bebas menerapkan pola hidup sesuai dengan prinsip dan ideologinya yang Islami. 17 Agustus 1945 merupakan era baru yang memberikan harapan baru di mana umat Islam merasa sudah bebas mengatur dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita para pahlawan dan para leluhurnya. Aceh ku sayang, Aceh ku malang. Perjalananmu penuh liku-liku, selalu terdampar pada kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Militansi dan patriotisme yang tinggi membuat musuh kesulitan dalam menundukkan rakyat Aceh, tetapi selalu merasa dirinya tertipu dan dikhianati. Aceh konflik lagi. Peristiwa DITII berkobar lagi. Aceh membara lagi. Hak keistimewaan telah memadamkan kobaran api perlawanan. Kerukunan dan kedamaian bersemi lagi. Mayoritas rakyat Aceh sepakat masuk dalam bingkai NKRI. Statusnya sebagai sebuah negara berubah menjadi sebuah provinsi saja. Harapan baru merebak lagi. Aceh telah diistimewakan agamanya dan pendidikannya. Disangka panas sampai petang, rupanya hujan di tengah hari. Julukan sebuah keistimewaan hanya sebuah slogan kosong yang tidak jelas implementasinya. Ulama tetap termarginalkan, agama tetap terpisahkan dari semua sistem kehidupan. Aceh merasa dikhianati lagi, Aceh kecewa lagi, Aceh membara lagi. Predikat syariat Islam yang menjadi dambaan rakyat Aceh yang diberikan Jakarta tidak mampu mengembalikan kepercayaan rakyatnya yang sudah trauma dengan pengkhianatan masa lalu. 15 Agustus 2005, era baru yang memberikan harapan baru yang cemerlang untuk Aceh. Aceh telah dibebaskan untuk membangun sistem pemerintahan sendiri. Tanpa terasa, 8 tahun sudah waktu berjalan, tapi belum jelas arah pencapaiannya. Semua bidang kehidupan masih berada dalam keterpurukan. Data kemiskinan dan pengangguran yang tidak bergerak turun. Mutu pendidikan masih berada di urutan belakang. Lembaga pendidikan yang dikelola ulama masih diperhatikan setengah hati. Sistem kinerja pemerintahan berjalan lamban. Harapan masih tinggal harapan. Keterpurukan adalah sebuah kenyataan. Regulasi dan kanun yang lengkap dan memadai yang menghasilkan bentuk pemerintahan sendiri belum terwujud. Yang berwenang untuk itu selalu punya alasan atas kelambanan ini. Ketidakmampuan dianggap hati-hati. Kelambanan dispersepsi teliti. Semenjak kemerdekaan sampai saat ini, Aceh belum mendapat terapi yang tepat dan benar untuk memperbaiki diri menuju pada kekuatan dan kejayaan serta mampu bersaing di era globalisasi.